Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana pengajian untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat-ayat yang menyebutkan orang-orang yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terlupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran ada 3 golongan orang-orang yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat sebagai pembalasan atas perbuatan mereka. Yang pertama adalah orang yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lupa kepada Allah. Itu orang yang tidak berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita mengingatnya atau berzikir kepadanya dengan ganjaran Allah juga akan mengingat kita. Bagaimana dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi rupanya dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengingat hamba-hambanya apabila hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan kaidah ya, al-jaza'u innamal jaza'u min jinsil amal. Hanya saja pahala itu sesuai dengan amal. Kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Maka dengan demikian, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak pernah mengingatnya, orang-orang yang tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala juga akan melupakan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan nasullaha, mereka melupakan Allah. Orang-orang munafik disebutkan sebagai orang-orang yang sering lupa kepada Allah. Bahkan di dalam sholatnya pun disebutkan bahwa orang-orang munafik itu di dalam melakukan sholat tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka karena mereka adalah orang-orang yang suka melupakan Allah, suka
menyampingkan Allah di dalam hidupnya, sering melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fanasiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Di dalam tafsir Al-Muyassar katakan nasullaha fala yadhkurunahum fanasiyahum mir rahmatihi. Mereka melupakan Allah dengan tidak mengingatnya, maka Allah melupakan mereka dari rahmatnya. Falam yuwaffiqhum ila khairin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik pada mereka kepada kebaikan. Innal munafiqina humul kharijuna minal imani billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasul. Jadi demikianlah jamaah sekalian, salah satu golongan yang akan dilupakan oleh Allah adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, bahkan dengan ingatan yang banyak. Fadkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, orang-orang yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Orang-orang yang melupakan Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak memiliki agenda dan schedule yang jelas untuk berinteraksi dengan Quran. Orang-orang yang tidak peduli membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Toha ayat 124 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ini adalah merupakan ancaman yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak peduli terhadap Al-Qur'an, orang yang tidak mau menjadi sahabat Al-Qur'an dan tidak mau berinteraksi dengan Quran. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya sempit. Mungkin saja dia kaya di dunia ini, bergelimang harta, rumahnya mewah, hartanya banyak, tetapi hatinya sempit, hatinya sesak. Dia selalu diliputi rasa gundah gulana, ketidaktenangan dan ketidaktentraman karena dia berpaling dari Allah. Dia tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya karena berpaling dari Al-Qur'an. Kemudian diancam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia ini dia tidak buta, dia melek. Tetapi nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan. Jadi ada saja nanti di dunia ini, di akhirat ketika hari kebangkitan, dulunya di dunia ini dia bukan tunanetra, dia penglihatannya baik-baik saja, tetapi dia di akhirat nanti pada saat dibangkitkan oleh Allah, dia dibangkitkan sebagai orang yang buta. Demikian juga sebaliknya, ada saja orang-orang di dunia ini yang buta, dia tunanetra, tetapi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melihat. Kenapa demikian? Karena ini persoalannya bagaimana mereka berinteraksi, menjalin hubungan yang erat dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak mempedulikan Al-Qur'an, maka dia nanti di
dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Di akhirat kelak mereka malah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Allah, dia mengatakan, qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, ya Tuhan, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia ini saya melihat. Inilah bahwa boleh jadi di dunia ini dia melihat, tetapi kemudian dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Wa kadzalika liyawma nasitaha. Lalu engkau melupakannya. Wa kadzalika liyawma tunsa. Maka pada hari ini juga kalian dilupakan. Jadi inilah jawabannya. Kenapa mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta? Karena dulunya di dunia telah datang ayat Allah kepada mereka, tetapi mereka melupakannya. Mereka tidak peduli terhadap Al-Quran. Mereka mengacuhkan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dalam keadaan buta. Ini juga adalah balasan. Karena di dunia Allah memberikan penglihatan kepadanya untuk fungsi pokok penglihatan itu untuk melihat ayat-ayat Allah. Tapi mereka tidak menggunakan mata penglihatannya itu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka untuk tidak dibuka penglihatannya di akhirat kelak. Jadi semenjak dia mati, dia menutup matanya, dan hingga di akhirat dia dibangkitkan. Allah sengaja melupakan untuk tidak membuka matanya, sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kita diberi penglihatan oleh Allah. Di antara disebutkan lahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam ayat wa kadzalika liyauma tunsa, maka pada hari ini kalian juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan mereka, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah mengatakan hasyartuka a'ma li'annaka atatka ayati al-bayyinah. Aku membangkitkanmu dalam keadaan buta karena engkau telah datang kepadamu ayat-ayatku yang jelas, fa'aradta anha, tapi engkau berpaling darinya, walam tu'min biha, dan kalian tidak beriman kepadanya, wa kama taraktaha fid dunya, maka sebagaimana engkau meninggalkannya di dunia, fakadzalikal yauma tutraku finnar, maka demikianlah di dunia kalian ditinggalkan di dalam api. Jadi bukan saja dibangkitkan dalam keadaan buta, tapi dia ditinggalkan dalam api neraka, tidak dipeduli. Walaupun mereka ingin keluar, tidak dibiarkan keluar. Walaupun mereka berteriak-teriak minta air minum, tidak diberikan air minum, kecuali dengan air yang mendidih dan hangat. Tidak ada kepedulian Allah sedikit pun kepadanya, sebagaimana di dunia ini mereka tidak peduli terhadap Allah. Ini juga perhatian
bagi anak-anak atau santri penghafal Quran atau siapa saja yang menghafal Quran. Jangan sampai berhenti dari menghafal Al-Quran. Setelah lepas dari pesantren, kemudian tidak lagi menghafal Al-Quran. Karena kitab ayat ini mencakup seperti itu. Orang-orang yang melupakan Al-Quran, yang tadinya dia hafal, lalu dia lupa, tidak berusaha untuk murajaah dan menjaga hafalannya, maka dia masuk yang berdosa. Inilah pentingnya kita selalu mengulang-ulangi hafalan itu dan tidak sengaja untuk meninggalkan dan melupakan Al-Quran. Demikianlah jemaah sekalian, golongan yang kedua, orang yang dilupakan oleh Allah adalah orang yang melupakan Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang terakhir adalah orang-orang yang melupakan akhirat, yang tidak mempersiapkan akhirat itu. Mereka melalaikan akhirat, tidak beriman kepadanya dan tidak beramal untuk bekal di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 51. Allah berfirman, "Fal yauma nansahum." Pada hari itu, maka pada hari itu kami melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan apa yang mereka bantah dari ayat-ayat kami. Jemaah yang berbahagia, inilah golongan yang ketiga. Allah menyebutkan fal yauma nansahum. Pada hari kiamat nanti Allah melupakan orang-orang ini. Kenapa? Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhirat. Mereka tidak mempedulikan akhirat. Mereka hanya sibuk dengan dunia. Mereka hanya ingat dan menuntut dunia saja. Tidak ada agenda untuk bekal akhirat yang mereka lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu adalah menuntut dunia dan melupakan akhirat. Mereka tidak beramal untuk akhirat. Mereka tidak percaya kepada akhirat dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga menyebutkan, ya, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, mari kita ini selalu mempersiapkan, ya, amalan untuk bekal kita di akhir. Kita boleh mencari dunia, tetapi jangan sampai lupa akhirat. Kita boleh meminta kebaikan dunia, tetapi jangan sampai tidak meminta kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dalam doanya hanya meminta dunia. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka hanya berdoa untuk dunianya saja. Atau bisa juga dalam kata lain, nanti berdoa kepada Allah kalau ada kebutuhan dunianya. Dan dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk keperluan akhirat. Wal iyadu billahi min dzalik. Maka dikatakan jemaah sekalian, wa yaumal qiyamati yansahumullahu, pada hari kiamat Allah melupakan mereka. Ya, wa yatrukuhum, dan meninggalkan mereka fil azabi al maut, ya, dan meninggalkan mereka di dalam siksaan yang, ya, kekal. Kama tarakul amal, sebagaimana mereka meninggalkan amal liliqa'i yaumihim hadza, untuk peringatan, ya, hari ini, ya, waliqaulihim, ya, bi adillatillah, dan keadaan mereka yang meninggalkan
dan membantah keterangan-keterangan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, wa barahinihi dan burhannya, petunjuknya, ia jahadun, mereka membantah. Maka jamaah sekalian, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita termasuk di dalamnya, tidak mempedulikan untuk mempersiapkan bekal akhir. Jamaah yang berbahagia, saya kira inilah pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Allah yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.